Untuk mengetahui prospek komoditas pekan ini, kita telah bersama Afwan Arif, analis Finek Berjangka. Ya, Pak Afwan, seperti apa volume transaksi komoditas sepekan hingga sore ini? Apa yang mendominasi? Ya, pada pekan lalu pergerakan sejumlah komoditas cukup bervariatif ya, seperti emas yang bergerak secara konsolidasi di mana sempat melemah di awal pekan lalu karena pengaruh dari prospek percepatan kenaikan suku bunga The Fed serta dinominasikannya kembali Jerome Powell sebagai calon ketua The Fed membuat emas melemah. Tetapi di akhir perdagangan pekan lalu emas kembali menguat karena kembali menjadi pilihan safe haven para investor karena adanya kemunculan varian baru dari COVID-19 yang memicu kekhawatiran dan ketakutan di kalangan para investor. Dan selain itu juga harga minyak dunia juga kembali turun diikuti dengan harga CPO dan oleh di mana harga CPO sempat turun hingga 2,97% di pekan lalu karena adanya kekhawatiran dari surplus pasokan yang dapat membengkak di awal kuartal pertama di tahun 2022 nanti, serta adanya varian baru COVID-19 yang menakuti para investor membuat harga CPO dan online mengalami penurunan. Dan yang paling kita perhatikan di pekan lalu dan sampai hari ini adalah komoditas timah yang mengalami kenaikan yang cukup luar biasa sekali, di mana mencetak harga tertinggi all-time high-nya di harga 40.000 sebagai respon dari Jokowi Impact yang berencana untuk menghentikan ekspor bahan mentah timah di tahun 2024 nanti yang bisa mempengaruhi harga timah dunia untuk jangka panjang sehingga mendorong harga timah kembali mengalami kenaikan. Begitu, Mas. Pak Afwan, bagaimana pergerakan harga emas dan all-in sepekan? Ya, setelah minggu lalu kalau kita perhatikan emas dan all-in mengalami penurunan, adanya koreksi di awal pekan ini emas dan all-in kompak menguat tipis di mana harga emas berada di kisaran 1.790-an setelah pekan lalu berada di harga 1.778 per troy ounce-nya. Nah, sentimen yang mempengaruhi emas seperti munculnya varian baru dari COVID-19 serta laporan inflasi zona Eropa yang akan dirilis di hari Selasa besok dan laporan ketenagakerjaan Amerika yang akan dirilis di minggu ini akan menjadi sentimen yang bisa mempengaruhi pergerakan emas di pekan ini. Sedangkan untuk all-in, kita melihat harga CPO ya, di pekan lalu yang terkoreksi hingga 2,97%, pada hari ini mulai menguat, sempat mencapai di 1,11%, walaupun mengalami penurunan, tetapi perlu diperhatikan juga tren koreksi dari CPO ataupun all-in juga masih belum berakhir, di mana di pekan ini all-in masih berpotensi akan mengalami penurunan yang disebabkan adanya penurunan harga minyak dunia serta adanya ketakutan dan kekhawatiran adanya surplus pasokan yang bisa membengkak di awal kuartal pertama tahun 2022 nanti, serta adanya kekhawatiran juga tentang varian Omicron yang varian baru dari COVID-19 yang bisa membuat harga all-in kembali turun di pekan ini. Oke, bagaimana gerak harga timah dan perak sepekan ke depan? Apa rekomendasi Anda, Mas Afwan? Ya, untuk kita perhatikan di timah terlebih dahulu ya, setelah mencetak rekor all-time high di pekan lalu, di mana sempat menyentuh di harga 40.000, timah masih berpotensi akan kembali menguat dalam pekan ini. Apalagi dengan adanya Jokowi Impact yang berencana menghentikan ekspor bahan mentah timah di tahun 2024 nanti, membuat harga timah di pekan ini masih berpotensi untuk menguat, bahkan bisa berpotensi untuk melewati harga di 40.000-nya. Sedangkan untuk perak masih belum lepas dari tren konsolidasinya walaupun sempat menguat di akhir pekan lalu. Nah, jika perak berhasil melewati rintangan di harga 23,65, besar kemungkinan perak akan mencoba menuju harga 24,20. Jadi untuk pekan ini saya merekomendasikan untuk timah dan perak bisa melakukan aksi beli. Baik, seperti apa prospek harga emas Desember dan apa sentimen yang berpengaruh? Ya, di bulan Desember nanti banyak sekali sentimen yang bisa mempengaruhi pergerakan harga emas. Seperti kemunculan varian baru Omicron dari COVID-19 yang memunculkan ketakutan di kalangan para investor, di mana para investor mulai melepas
aset berisikonya dan beralih ke safe haven, dan ini bisa membuat harga emas berpotensi akan naik di bulan Desember nanti. Selain itu juga pasar juga masih akan menunggu laporan ketenaga kerjaan Amerika serta laporan inflasi dari zona Eropa yang bisa mendukung kenaikan harga emas lebih lanjut di bulan Desember nanti dengan potensi. Bagaimana rekomendasi emas dan mata uang aset lainnya? Ya, seperti saya sampaikan tadi, emas masih berpotensi untuk naik di bulan Desember nanti, apalagi emas saat ini juga berada di dalam posisi jenuh jual yang menjadi Amerika masih berpotensi akan menguat sampai akhir 2021 dan dengan target awal akan mencoba mungkin akan menuju ke level 2,5% untuk target yield obligasinya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak informasi dan analisanya Pak Afwan sudah bergabung bersama kami di Closing Market.